I can be what the Bible says I can be. I can be what the Bible says I can be. And I can do what the Bible says I can do. I can do what the Bible says I can do. And I can have what the Bible says I can have. I can have what the Bible says I can have. I believe it. I believe it. I declare it. I declare it. And I receive it. And I receive it. In Jesus' name. In Jesus' name. Who is the church? Siapakah gereja itu? We are the church. Kita semua adalah title gerejanya. today with you is I will build my church. Dan judulnya hari ini adalah Aku akan membangun gerejaku. Now, if you have your Bibles with you, let us turn to the book of Matthew chapter 16, verse 18 and 19. Dan kita lihat yaitu ayatnya berdasarkan Matius 16 ayat 18 dan 19. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Yaitu ayat 18 satu suara. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amen. Hallelujah. Now verse 19 says, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven also. Amen. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. This scriptures is about discovering God's blueprint about building His church. Gereja ini adalah peta daripada bagaimana saudara yaitu membangun gerejanya Tuhan. That is why you need to see things the way God would see. Dari sebab itu saudara harus melihat sebagaimana Tuhan melihatnya. There's always problems in our life. There's always problems in our offices, and there's always problems wherever we go. Itu kita tahu dimanapun kehidupan itu pasti ada masalah di dalam di dalam tempat kerjaan, di dalam keluarga kita, dimanapun kita pergi ada aja masalahnya. And of course, even in the church, yeah. Dan sudah pasti juga di gereja juga ada masalah. But it's Tapi- how you see it. Itu tapi bagaimana saudara melihat semua masalah yang sedang saudara It's how hadapi. you're walking with God. Dan bagaimana yaitu saudara menjalani kehidupanmu dengan Tuhan. It's how your relationship is with Dan juga Jesus. yaitu hubunganmu dengan Yesus. Every prayer a powerful weapon. Yaitu dikatakan setiap doa itu adalah senjata yang besar kuasanya. Stronghold come tumbling down. Dan dikatakan yaitu segala kekuatan benteng-benteng itu akan runtuh. But the interesting thing, step by step I'm moving forward. Dan itu yang menarik yaitu dikatakan selangkah demi selangkah saya bergerak maju. We gotta go forward. Tapi kita harus maju Move terus. forward, break through. Yaitu terobos. You want an open heaven, you gotta break Kalau through. saudara mau surga itu dibuka, You gotta saudara harus believe terobos. your Dan kau harus percaya God. Tuhan You gotta Allahmu. trust in Jesus. Saudara harus percaya dalam Yesus. Hello, am I talking to anybody? Apakah saya bicara kepada seseorang? Hallelujah, come on, be alive, man, be alive. Bersemangat dan bersemangat. Hallelujah, I'm excited because the Saya bersemangat. demons are being defeated. Karena saya tahu iblis itu dikalahkan. So many of us Tetapi banyak daripada kita can misuse this word yaitu bisa menyalahgunakan firman itu for self-benefit. untuk keuntungan diri sendiri. Even I. Meskipun diri saya sendiri. But we must know, that's why the Bible says, must rightly divide the word of truth. Tapi firman itu dengan jelas mengatakan kita harus melihat, membedah firman itu dengan benar. So if you want to become more than a conqueror, Dan jika saudara mau jadi lebih dari pemenang, you want to have an open heaven, dan saudara mau yaitu berjalan di bawah pintu surga then yang you must dibukakan, declare and say, saudara I'm harus moving menyatakan, forward. saya berjalan maju, I can do as what the Bible says I can do. dan I can do. saya bisa melakukan apa yang Alkitab itu katakan saya bisa lakukan. What can you do? You can forgive. Yaitu apa yang saudara You bisa can love. katakan? Yaitu saudara bisa mengasihi, saudara Instead bisa of mengampuni daripada saudara membenci. Instead of envy, Daripada saudara yaitu cemburu atau iri hati. instead of jealousy, Daripada iri hati. instead of murmuring, Daripada saudara yaitu mengeluh. I want to walk with the Lord. Tapi aku memilih untuk berjalan bersama And I will Tuhan. walk straight with the Lord. Nah, aku berjalan And I yaitu will lurus speak bersama the word Tuhan. of God.
Dan saya akan nyatakan firman And Tuhan. then not only that, my Dan bukan itu life saja. will begin to be a testimony. Yaitu kehidupanku akan menjadi sebuah kesaksian. Believe me, you and I will never be perfect yet until Percaya we meet kepada our saya, Jesus. yaitu saudara dan saya, kehidupan saya, kita tidak pernah akan sempurna sampai kita bertemu dengan Yesus kita. Along the way as we walk, sometimes, but we will walk again. Yaitu dalam perjalanan kita, kehidupan kita bisa aja kita tersandung, tapi kita tetap bangun dan kita berjalan lagi. And sometimes as we walk, sometimes along the way we like to, Dan selagi kita berjalan ke then we depan, walk again. itu tanpa kita sadar It's bisa aja okay still. kita berjalan mundur, tapi kita menyadari dan kita maju lagi, itu But nggak don't walk apa-apa. like that and go. Tapi jangan berjalan mundur, And don't even realize, dan saudara and tidak then you're going down menyadari, already. yaitu saudara terpleset jatuh. It's sad, my friends. Dan itu sangat That is menyedihkan. why you and I Oleh sebab itu saudara must maupun restore saya our brothers and harus sisters. memulihkan yaitu daripada saudara-saudara seiman kita. Not by might, Bukan dengan kekuatan, not by power, bukan dengan kuasa. but let the Lord's Spirit flow. And Tapi work. biarlah roh Allah sendiri yaitu yang mengalir dalam kehidupanmu. You understand what I'm talking Bisa about? saudara ikuti. Yeah? So Jesus said, the gates of Hades cannot work. Oh, the keys of the kingdom I give you. Hallelujah. Yaitu dikatakan, yaitu pintu gerbang neraka itu tidak berhasil karena apa? Karena Allah sendiri telah memberikan kunci surga itu kepada saudara. I will give you the keys of the kingdom. Karena Wow. karena Allah sendiri memberikan kunci-kunci daripada kerajaan surga itu You kepada think- saudara. You think God can trust you with His keys of the kingdom? Pertanyaannya, bisakah Tuhan mempercayai kepada saudara kunci kerajaan surga di dalam tanganmu? Even though we may not be able to be trusted, but He still trusts us, Meskipun yaitu kita tidak dapat dipercayai, tapi Tuhan memilih untuk percaya kepada kita. He said, never mind, I want to trust you. I believe that I can help you change. And along the way, if we read the word, if we seek His face, if we walk according to what He asks us to do, we will see that victory coming. Yaitu dia sendiri memilih untuk percaya kepada kita, dan jika kita tetap berjalan dalam dia, yaitu dengan setia di dalam iman menurut firman-Nya, dan kita akan bisa melihat kemenangan itu. Now, in the book of Acts Dalam chapter kitab Kisah 28, Para please, Rasul, yaitu 28, and verse 3 to 5. ayat 3 sampai 5. Paul gathered a pile of brushwood, and as he put it on the fire, a viper driven out by the heat fastened itself onto his hands. Ayat 3 satu suara kita baca. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. 4. When the islanders saw the snake hanging from his hand, they said to each other, "This man must be a murderer. For though he escaped the sea, justice has not allowed him to live." Ayat 4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Verse 5. But Paul shook the snake off into the fire and suffered no ill effect. Ayat kelima, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Anytime you build a spiritual fire, Itu setiap kali saudara membangun api unggun dari secara rohani, the enemy will show up pasti musuh itu akan datang. every time you walk right with God. Dulu saya khotbah, saya mengatakan setiap kali saudara berjalan benar dengan Tuhan, The devil will try to come to destroy you. iblis itu selalu datang untuk mencoba menghancurkanmu. If he can use your father, your mother, your brother, your sister, he will use. Jika dia bisa memakai, yaitu bahkan orang dekat sekelilingmu, bahkan orang tuamu atau saudara-saudarimu dalam keluargamu sendiri, kalau dia bisa pakai mereka, dia akan pakai mereka, iblis akan pakai mereka. And since I was in this topic and talking about this thing, in fact, in Medan when I was there, I was talking to one of the shop owners. Yaitu waktu saya bicara ini, waktu saya di Medan, saya berbicara kepada salah satu pemilik daripada toko. And I began to speak to him in his language, in Hokkien, Waktu saya bicara dalam bahasa Hokkien,
And then he began to tell me, Dan dia mulai memberitahu saya. this man begin to tell me, you can't even trust your own brother. Lalu orang ini mengatakan kamu bahkan tidak bisa mempercayai saudara kandungmu sendiri. You can't depend on anyone. Dan dia juga mengatakan kamu sebetulnya nggak bisa bergantung kepada siapapun juga. Wow. Of course, he's talking in the world sense. Udah pasti dia bicara dalam sisi pandangan dunia. Until he goes down to the very lowest task that he must do, he will go down and do it. Dan sampai hal kecil-kecil pun kalau dia harus melakukan, dia lakukannya sendiri. His principles are all godly principle actually. Dan sebetulnya prinsip yang dia bicarakan pada saat itu benar, sangat ilahi. And then he said, if you pull out these things, you will see no dust in this place. Lalu dia mengatakan, kan tokonya lumayan ya. Dia bilang, tapi kalau kamu turunin semua bahan-bahan tersebut, kamu nggak akan lihat debu sedikit pun. Every 2 weeks, I make sure I personally do it. Dan dia mengatakan, Wow. setiap 2 minggu sekali, saya sendiri yang memastikan, saya sendiri yang melakukannya. It means he knows everything that is inside his shop. Jadi artinya dia tahu setiap barang yang dia miliki di dalam tokonya itu. Amazing. Dan itu luar biasa. Whew. Indeed, he is true because there's none that we can trust except for Jesus. Tapi apa yang dia katakan sebetulnya ada kebenarannya, karena kita tidak bisa percaya siapapun juga kecuali Yesus. But because of Jesus, Tetapi karena in you and me, Yesus di dalam saudara maupun saya, we choose to trust. kita memilih untuk percaya We choose to entrust. dan kita memilih untuk kita dapat berikan kepercayaan tersebut. But this man cannot, he's not a believer. Tetapi orang ini bukan karena dia belum mengenal Kristus. He said, if I'm not there, we do not need to open the shop. Dia, Wow. dia mengatakan kalau saya hari itu nggak berada di toko, saya nggak perlu buka tokonya. It means no sales on the day for him. Artinya tidak ada penjualan untuk dia pada hari itu. If I don't spend time with God, Jika saya tidak memberikan waktu saya dengan Tuhan, if I don't walk in his leading, jika saya tidak berjalan di dalam kemimpinannya dia, everything is worthless. segala sesuatu akan sia-sia. If the Bible tells me if I have everything, Alkitab itu mengatakan jika saya memiliki segala but if I sesuatu, cannot love, tetapi saya tidak bisa mengasihi, I don't have anything. saya tidak memiliki apapun juga. What is love? Apakah itu kasih? Love is looking the way God will look. Yaitu kasih itu ialah saudara melihat segala sesuatu seperti Tuhan melihatnya. Amen? Awesome, huh? You look at these people, they judge this man, apostle. Yaitu saudara melihat orang ini, mereka menghakimi yaitu Rasul Paulus They do not know better. karena mereka tidak mengenal dia. All they know that he survived the shipwreck. Apa sejauh mana mereka tahu bahwa yaitu Rasul Paulus selamat di dalam waktu badai menghantam mereka punya kapal. And in their belief, Ini dan mereka melihat dari sisi kepercayaan mereka pada saat itu. that is why your belief system must be right, my friends. Dari sebab itu, apa kepercayaan saudara itu harus benar. My belief system is the word of God and Jesus alone. Dan kalau kepercayaan saya itu hanya di dalam Yesus dan hanya di dalam Dia saja. He said, cannot. I'm not perfect. I'm going to make mistakes some more. And the moment I realize I make right, I move on. Yaitu saya hanya apa yang Alkitab itu katakan, ya, kalau tidak, ya tidak. Dan jika saya melakukan kesalahan, saya benarkan kesalahan saya maju lagi, sekali lagi di dalam firman-Nya. Why? Because my heart and my strength may fail, but the Lord is what? The strength of my heart. Dan kenapa? Karena saya tahu kekuatan saya bisa aja gagal, tetapi Tuhan adalah kekuatanku. And so if I turn to God, God will bring restoration, reconciliation. And that is why you and I must do the same thing. Dan jika saya balik kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang memberi kekuatan dan memberikan rekonsiliasi, artinya perdamaian. Dan itu yang seharusnya saudara dan saya pun melakukan hal yang sama. So these islanders had a belief system. Oh, this guy survived the sea. But you see, because he's an evil man, these things
will not leave him, it will follow him. Is he wrong? He's not wrong actually. Jadi kita lihat kenapa orang-orang menilai yaitu Rasul Paulus bahwa dia itu adalah jahat karena kejadian yang menimpa mereka. Mereka melihat sekali lagi mereka semua menilai dengan kepercayaan mereka. Jadi sebab itu apakah itu salah? Tidak. Sekali lagi karena mereka apa yang kepercayaan mereka. But because Paul the apostle here was a man of God, a man who loved God. Tetapi kita lihat lagi yaitu karena Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan. He shook it off his hands into the fire he went. Dikatakan dia mengibaskan ular itu dan ke dalam api. Why did the enemy come out? Why did the snake leave him? Dan kenapa yaitu iblis itu dikibaskan itu keluar? He appears because he cannot stand the heat you are applying on him, the devil. Karena yaitu sekali lagi ular tidak bisa tahan itu dengan panasnya. Dari sebab itu ular tidak bisa tahan dengan panasnya Roh Kudus atau api Tuhan di dalam saudara. Iblis itu tidak bisa tahan. If you apply the word in your life, the enemy cannot stand for long. He have to come out. You can shake him out. He will come out. Jadi artinya sangat jelas sekali jika saudara menjalani, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, iblis itu datang, saudara mengibaskan, dia harus pergi karena iblis tidak bisa tahan dengan firman Tuhan yang di dalam kehidupanmu. The moment you light up a spiritual fire, they try to come to stop you. Dan sekali lagi yaitu pertamanya, begitu saudara mengorbankan api roh yang di dalam saudara itu, iblis itu coba langsung menghentikannya. You understand what I'm saying? Have you experienced the moment you want to say, okay, I'm going to start seeking God's face more. I'm going to walk with God even more. I'm going to obey God more. Suddenly, the enemy comes. Itu apakah saudara menyadari dan kemarin saudara bilang, pokoknya saya mau lebih komitmen. Atau saya mau lebih doa lebih banyak. Atau saya lebih, pokoknya nggak boleh negatif, mesti lebih positif. Udah semuanya oke-oke, tahu-tahu ada aja yang menghentikan saudara untuk saudara tidak melakukan apa yang saudara inginkan But when tersebut. you didn't do all those things, it seems that everything is fine. Dan waktu saudara kelihatannya nggak ada komitmen untuk lebih lagi dekat pada Tuhan, kita semua baik-baik tuh kehidupan. It seems that way, yeah? Kelihatannya seperti itu. So, but that's deception. Tapi itu adalah tipu muslihat daripada si iblis. But the moment the enemy appear, you shake him off because the Holy Ghost is with you. You're on fire with him. And that fire, he can't stand. He will let go and run. Dan itu apa yang firman ini katakan, yaitu pada saat yaitu iblis untuk mencoba untuk memberhentikan saudara. Jika saudara yaitu berapi-api semangat untuk Tuhan, berjalan di dalam firman-Nya, saudara hanya mengibaskan si iblis. Iblis itu harus keluar dari kehidupan saudara karena api Tuhan berada dalam kehidupanmu. Satan is real. Memang benar setan itu ada. He has a kingdom. Dan memang benar setan itu ada kerajaannya sendiri. And a kingdom of darkness. Dan itu adalah kerajaan yang gelap. In Colossians chapter 1 verse 13. Kita lihat ayatnya di dalam Kolose 1 ayat 13. You see, you can be excited at the same time learning the things of God and equipping yourself even more and getting stronger and aware of the enemy's work. Yaitu saudara bisa selalu bersemangat di dalam Tuhan, tetapi dalam waktu yang bersamaan saudara pelajari firman itu dan saudara yaitu tambah kuat lagi dalam firman-Nya, menyadari yaitu pekerjaan si iblis. Hallelujah, are you ready? For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us out into the kingdom of the Son he loves. Ayat 13 satu suara, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. So it means that Satan is real and he has a kingdom of darkness, and God said he has rescued you from the kingdom of darkness into his kingdom of his marvelous light. Jadi berdasarkan firman ini dengan jelas bahwa iblis itu memiliki yaitu kuasa kegelapan atau kerajaan kegelapan, tetapi yaitu Kristus sendiri yang telah memindahkan kita dari kerajaan dia masuk di dalam yaitu kerajaan terang yang penuh kasihnya. So and you see darkness versus light. Dan saudara lihat dalam ayat ini yaitu gelap bertentangan dengan terang. Sin versus
righteousness. Dan dalam ayat ini juga saudara melihat yaitu dosa bertentangan dengan kebenaran. Sin and unrighteousness versus holiness and righteousness. Dan juga dosa dengan ketidakbenaran yaitu bertentangan dengan kekudusan dan kebenaran. Deception versus truth. Dan kita lihat yaitu deception itu tipu daya daripada si iblis, yaitu bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Sickness and diseases versus healing and health. Dan juga sakit penyakit itu bertentangan dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Sorrow and death versus joy and life. Dan kesedihan dan maut itu bertentangan dengan sukacita dan kehidupan yang Tuhan berikan. These are the things that we are facing in life, man. Tapi kalau saudara lihat, ini adalah realitas kenyataan yang kita manusia hadapi setiap hari. And we struggle in these things, my friends. Dan apakah saudara sadar itu apa yang pergumulan kita seperti pergumulan manusia? And you know, it is an influential kingdom, the kingdom of darkness. Dan kita juga tahu yaitu kerajaan kegelapan itu ada pengaruhnya, mempengaruhi. Oh, he knows how to influence you and me. Artinya dengan kata lain yaitu kuasa kegelapan atau kerajaan kegelapan tahu bagaimana untuk mempengaruhi manusia. That is why you and I need to stand close upon the word of God. Dari sebab itu sangat penting saudara dan saya harus dekat dan berdiri di atas firman Tuhan. Seeking his face, your face I seek, Lord. Yaitu mencari wajahnya. Daud mengatakan hanya wajahmu yang kucari Tuhan. Luke chapter 4, please. This is where I want to show you. Lukas 4. And we're going to look at verse 5 and 6. Lukas 4 ayat 5 dan 6. The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. Yaitu Lukas 4 ayat 5, kita baca satu suara. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. And he said to him, I will give you all their authority and splendor, for it has been given to me, and I can give it to anyone I want to. Ayat ke-6 satu suara. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. This temptation is also given to you and me. Dan cobaan seperti ini juga sudah diberikan pada kita, maksudnya kita semua manusia menghadapi cobaan seperti ini. Isn't this influential? Dan tidakkah cobaan ini bisa mempengaruhi manusia? What are you looking for in life? Itulah pertanyaan yang saya berikan pada saudara. Apa yang saudara cari sebetulnya dalam kehidupan saudara masing-masing? I need to support my family. I need to raise my children up. I need to have enough, more than enough, so that I can do everything that I need to do and support God's work also. Dan saudara mengatakan yaitu saya perlu cukup untuk dapat mencukupi keluarga saya, mencukupi yaitu anak-anak saya. Bahkan lebih dari cukup sehingga saya juga dapat mendukung yaitu pekerjaan Tuhan. Sounds very pious and religious. Katanya itu sangat kudus dan sangat baik. It can be genuine also. Dan bisa juga itu sungguh-sungguh benar dari dalam hati saudara. And this guy comes and influence you. Tetapi iblis juga bisa datang dapat mengaruhi kehidupanmu. And you lose everything. Dan pada akhirnya saudara kehilangan segala sesuatunya. Jesus also was tempted, my friends. Sekali lagi Yesus pun diuji. This was for Jesus first. Dan karena ujian ini diberikan pada Yesus terlebih dahulu. Yeah. So it's an influential kingdom. He try to influence you where he knows what you want. Jadi dengan lain kata yaitu si iblis tahu apa keinginanmu. Iblis tahu apa keinginan manusia. How? Bagaimana? You spoke about it. Yaitu karena saudara kata-kata yang keluar dari mulut saudara sendiri. That's how he knows. Itu bagaimana si iblis itu tahu. Yeah. So the other thing is also, it is a counterfeit kingdom. Dan hal yang berikutnya dia adalah kerajaan yang palsu. So we must know what we want to do. Are we going to walk with God, or are we going to allow
a counterfeit kingdom to take hold of us. Jadi sekali lagi kita harus tahu terlebih dahulu apa sebetulnya yang saudara mau, apa yang saudara akan lakukan. Apakah kita mau berjalan sama Tuhan atau kita mau berjalan yaitu sama kerajaan yang palsu, mengizinkan si iblis itu bekerja dalam kehidupan kita.